Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat milenial, para mahasiswa yang dirahmati Allah? Pada video kali ini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara mengerjakan soal ujian online esai di e-learning. Oke, langsung saja kita simak tutorialnya berikut ini. Baik, langsung saja kita akan bahas bagaimana cara mengerjakan ujian online dalam bentuk esai di e-learning. Pertama, seperti biasa, kita login terlebih dahulu ke dalam e-learning. Ketik di atas onlinelearning.uhamka.ac.id. Ya, setelah muncul tampilan awal e-learning seperti ini, kemudian kita masukkan nama pengguna atau username dan password. Pada tutorial kali ini saya akan meminjam salah satu akun dari mahasiswa saya. Ya. Jadi ceritanya dalam tutorial ini saya menjadi mahasiswa yang akan mengerjakan ujian. Masukkan password, kemudian klik masuk. Oke ya, saya meminjam akun mahasiswa yang bernama Sandy Erdiawan. Kali ini Sandy akan mengerjakan ujian di mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Akidah Akuntansi 2i. Oke ya teman-teman sekalian, bagaimana cara mengerjakan soal? Langsung saja diklik di mata kuliah di sini, Akidah, diklik kiri. Oke ya, kemudian cari di soal ujian. Oke, di sini sebagai contoh saja, ini adalah ujian tengah semester. Perhatikan di sini, ini adalah nama halamannya, kemudian ujiannya yang ini, kemudian di bawah ini ada instruksi dari dosen. Perhatikan ya, baca baik-baik instruksinya. Ini sekedar contoh ya. Satu dan lain dosen akan memberikan instruksi yang berbeda-beda. Barangkali juga berkaitan dengan ketentuan pengerjaan soal ujian. Jadi di sini harus dibaca dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan mulai mengerjakan ujian. Caranya pertama menuju ke sebelah kanan ini ada kotak. Kita klik dulu ini, klik kiri, kita centang seperti ini. Ini menandakan bahwa kita hadir. Lalu kita menuju ke soal ujian yang ini. Kita klik kiri. Nah, maka kita dibawa ke halaman pertama lembar ujian. Di sini ada judul, kemudian di sini ada instruksi, dan ini tertulis percobaan yang diperbolehkan 1. Artinya teman-teman hanya bisa mengerjakan soal ini 1 kali. Nah, oleh karena itu jangan coba-coba, karena sekali mengerjakan itu sudah dianggap sebagai pekerjaan teman-teman, sudah tidak bisa diulang lagi. Kalau di sini ada tulisan 2 ya, misalnya ada dosen yang buat di sini 2, berarti kita boleh mengerjakan 2 kali. Gitu. Yang diambil biasanya nilai yang tertinggi. Tapi kalau cuma 1 seperti ini, berarti kita hanya ada peluang mengerjakan soal ini 1 kali. Oke, langsung saja kita kerjakan soalnya. Caranya adalah dengan mengklik tombol ini, mencoba kuis sekarang. Diklik kiri. Oke, maka kita akan sampai pada halaman pertama soal ujian. Nah, teman-teman sekalian, dalam tutorial kali ini saya hanya memberikan contoh 2
soal ujian saja ya. Ini di sini di navigasi sebelah kanan ini navigasinya. Ini adalah jumlah dari semua nomor yang disajikan di sini ada muncul di sini. Kalau ada 20 nomor misalnya, di sini akan muncul 1 sampai 20. Nah, di sini kita bisa klik berurutan seperti ini, mengerjakannya nomor 1 otomatis ya. Atau kita mau nomor berikutnya dulu juga bisa diklik di sini, di nomornya di sini. Nah, maka akan muncul nomor 2 gitu ya. Kalau esai biasanya nomor 1 agak sulit, takut habis waktunya, kita akan nomor 2 dulu, misalnya bisa diklik di sini, di navigasi sebelah kanan. Oke ya. Tapi kalau normal maka sistem akan membawa kita berurutan mulai dari nomor 1. Nah, teman-teman sekalian, boleh jadi nomor 1 soalnya antara mahasiswa dan yang lainnya, mahasiswa 1 dan yang lainnya itu bisa jadi berbeda-beda ya. Karena dosen bisa mengacak soal melalui sistem. Oke, langsung saja kita akan isi soal nomor pertama. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Misalnya ibadah adalah melakukan sesuatu karena Allah ya, misalnya seperti itu. Oke, ini sudah kita jawab ya. Perhatikan ya teman-teman ya, kalau soal esai itu jawabannya yang lengkap. Apa yang diminta oleh pertanyaan, jawablah di sini yang lengkap. Kenapa seperti itu? Karena nanti dosen akan mengoreksi secara manual ya. Jadi kalau dianggap tidak sempurna jawabannya, maka dosen bisa memberikan nilai. Kalau di sini 2 kan poinnya kan 1 nomor berarti kan 50 ya kalau di sini ya, karena nilai keseluruhan kan 100. Nah, berarti 1 nomor 50. Kalau dianggap enggak sesuai, maka dosen bisa mengurangi poin. Misalnya hanya dikasih poin setengahnya, seperti itu ya. Maka akan mengurangi nilai kita. Kalau pilihan ganda kan otomatis ya. Begitu kita ngisi sudah benar, maka langsung keluar poin atau nilainya. Nah, kalau esai itu enggak, maka akan bergantung pada dosen yang mengoreksi. Seperti itu ya. Jadi isilah yang lengkap sesuai dengan pertanyaan di sini yang diminta apa. Oke, setelah kita isi seperti ini di kotak ini, kita langsung menuju ke nomor 2. Diklik di bawah next ya, seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah mahdoh dan ibadah khairu mahdoh? Sebutkan contoh masing-masing. Misalnya kita jawab ibadah mahdoh adalah ibadah murni yang aturannya sudah baku dari Allah dan Rasulnya. Oke, misalnya kita hanya jawab seperti itu ya, umpamanya ya. Oke, ini sudah selesai kita mengerjakan soal ya, karena ini sebagai contoh 2 nomor saja ya. Jadi ceritanya kita sudah selesai mengerjakan soal ujian. Selanjutnya adalah klik di sini finish ya, atau di sini juga boleh sama saja ya. Kita klik di sini finish, klik kiri. Nah, maka akan terlihat seperti ini, jawaban disimpan, jawaban disimpan. Kalau kita merasa ragu ya, ada yang akan kita betulkan lagi umpamanya ya, maka langsung klik saja di sini. Nomor berapa tadi yang akan dibetulkan? Atau mungkin mau kembali ke semua soal, mau kita lihat ulang itu ya, maka bisa di sini klik saja return to attempt. Ya, di sini ya. Oke. Nah, kalau sudah yakin semuanya ya, sudah benar, maka selanjutnya adalah kita kirim. Ujian ini kita kirim. Jadi ini posisinya sudah selesai tapi belum dikirim ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Kalau hanya sampai di sini saja teman-teman, itu dianggap belum mengerjakan soal karena memang belum ada di dosen itu, karena belum dikumpulkan gitu ya.
Nah, selanjutnya kita kirim, kita kumpulkan ke dosen. Caranya klik di bawah ini, submit all and finish. Nih, klik kiri. Oke, langsung konfirmasi di bawah, klik lagi submit all and finish. Oke. Nah, ini posisinya kita sudah selesai mengerjakan ujian. Tadi mahasiswanya siapa nih namanya? Sandy ya. Oke. Baik teman-teman sekalian, biar tidak penasaran, kita akan lihat ya hasil ujian yang sudah kita kerjakan di e-learningnya dosen. Ya, kita mau lihat bagaimana dosen mengoreksi ujian kita dan bagaimana dosen memberikan nilai, gitu ya, supaya lebih jelas. Oke, sekarang keluar dulu. Nah, saya akan login lagi sebagai dosen yang akan mengoreksi hasil ujian esai. Klik masuk. Oke ya, tadi di akuntansi, sini klik kiri. Nah, ini pekerjaan dosen ya. Setelah itu cari di ujian tadi di sini, ujian yang dikerjakan oleh Sandy, ya. Klik saja di sini, klik kiri. Oke, di sini ada tulisan attempt 4. Berarti ada 4 orang yang sudah mengerjakan ujian ini. Maka dosen akan mengoreksi dengan mengklik ini. Nah, di sini terlihat siapa-siapa yang sudah mengerjakan, ya. Termasuk tadi yang terakhir, Sandy. Nah, ini sudah mengerjakan. Kalau yang sudah dikoreksi sama dosen tuh seperti ini ya. Grade, nilainya sudah keluar, berapa nilainya gitu. Nah, ini waktu mengerjakan semuanya terreport semua di sini. Tanggal, waktu, semuanya ya. Oke. Nah, kalau kita lihat tadi yang mahasiswa terakhir Sandy ini, tadi ini yang baru masuk ini, di sini not yet graded. Jadi dia belum dinilai. Jadi dosen harus mengoreksi terlebih dahulu, memberi nilai secara manual, ya, tidak seperti pilihan ganda yang tadi nilainya keluar secara otomatis. Kemudian di sini secara otomatis karena hanya 2 soal, per soal sudah ada poin 50 ya, 50 seperti ini. Nah, kalau 10 soal ya poin itu dari 100 akan dibagi 10 seperti itu secara otomatis. Oke. Nah, selanjutnya dosen akan mengoreksi di sini. Misalnya yang nomor 1 meminta penilaian, maka dosen akan koreksi yang nomor 1 ini, klik-klik seperti itu, ya. Nah, keluar ini halaman untuk mengoreksi, ini yang ini. Nah, cara mengoreksinya dosen akan melihat sini, oke, ini jawabannya dilihat sama dosen. Umpamanya ini benar ya, sudah benar. Maka di sini akan diberi nilai, diklik. Nah, kalau dosen mau kasih komentar di sini ya untuk masukan boleh. Kalau enggak dosen akan langsung beri nilai. Nilainya itu kalau betul semua ya, kalau memang dianggap betul jawabannya, maka akan diberi kode 1. 1 itu berarti benar. Artinya nanti poinnya adalah 50 ya, karena hanya ada 2 nomor. Nah, ini kode ya. Ini 1 ini adalah kode di e-learning. Jadi nanti otomatis akan keluar sesuai poin yang sudah ada gitu. Itu ya, setelah dikasih poin oleh dosen, maka akan diklik simpan. Oke. Nah, nomor 1 sudah tadi, kemudian nomor 2. Apa yang dimaksud dengan ibadah mado dan ibadah ghairu mado, dan sebutkan contoh masing-masing itu ya. Nah, ini jawabannya hanya menjawab ibadah mahdoh saja, contohnya juga tidak ada. Nah, jawaban ini oleh dosen umpamanya hanya dianggap setengah ya, karena hanya menjawab 1 poin gitu. Maka di sini dosen akan memberikan nilai setengahnya, berarti akan diberi poin 0,5. Nah, nanti ini 0,5 ini otomatis ya di sistem nanti akan keluar poinnya setengahnya, berarti 25 nanti poinnya. Nanti bisa kita lihat. Oke ya. Kemudian disimpan. Oke. Nah, dosen sudah selesai mengoreksi. Nah, tapi belum muncul nih. Cara memunculkan dosen akan
merefresh, diklik di sini atau di mana saja gitu ya untuk merefresh. Nah, otomatis nilai mahasiswa yang bernama Sandy di sini sudah keluar 75. Ini tadi yang dikasih poin 1 otomatis nilainya full 50 ya. Ini tadi setengah ya 0,5 25. Total nilainya 75. Oke, demikian tadi cara mengerjakan soal ujian online dalam bentuk esai. Jika ada yang belum jelas, silakan ketik pertanyaan di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Dan kalau video ini ada manfaatnya, silahkan share, bagikan kepada yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.